Tadi baru kita melakukan launching bersama dengan pemerintah daerah Pulau Wali Mandar. Kita ubah menjadi gerakan supaya ini juga muncul partisipasi dari bawah, ada bottom up. Dalam hal untuk mengubah mindset cara berpikir ekosistem pendidikan kita. Apa sih isi piringku yang paling mendasar? Hasilnya dibelikan mie instan. Itu kan aneh dalam konteks memahamkan tentang gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Hari ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan narasumber yang istimewa. Hadir di tengah-tengah pemirsa, Direktur Sekolah Menengah Pertama, sebagai Supervisor Gerakan Sekolah Sehat. Selamat datang Pak Dir. Terima kasih Pak Hasan. Saya boleh menyapa sahabat Solata? Silakan Pak Dir. Saat pergi membawa batu, namun lupa hilang jarumnya. Cakep. Selamat pagi di hari Sabtu. Apakah Anda sehat kabarnya? Cakep. Gimana Pak Hasan? Terima kasih telah hadir di sini untuk berbagi informasi mengenai gerakan sekolah sehat ini. Sebelum kita masuk membahas lebih mendalam, secara singkat apa gerakan sekolah sehat itu dan apa tujuan utama program ini Pak Dir? Ya, terima kasih Pak Dr. Hasan, Pak Kepala nih. Pertama-tama tentu gerakan sekolah sehat ini sebagai upaya untuk membackup penyiapan SDM kita. Kita kan sudah sangat fokus ya untuk menyiapkan SDM kita dari sisi intelektual dengan berbagai terobosan kita, ada kurikulum dan seterusnya. Kita juga sudah sangat fokus untuk menyiapkan anak kita kuat di karakter. Jadi kalau sudah ilmunya oke, dia akan cerdas, karakternya baik, dia akan tawadu, dia akan hormat, bisa bergaul dan apa saja. Nah, terakhir nih, kita juga harus memastikan bahwa anak-anak kita itu siap secara fisik. Nah, ini menjadi fundamental, menjadi prasyarat sebelum anak-anak kita nanti berkembang. Penting untuk cerdas, penting untuk berkarakter, tetapi kesemuanya itu akan lebih elok kalau kemudian dibungkus di fisik dan tubuh yang sehat. Ini seperti itu filosofi awalnya. Tadi baru kita melakukan launching bersama dengan pemerintah daerah Pulau Wali Mandar dengan salah satu sehatnya atau brandnya gerakan sekolah sehat, sehat bergizi. Apa pentingnya bagi anak-anak kita untuk kita tanamkan secara dini yang namanya sehat bergizi Pak Dir ini? Ya, ini menarik. Jadi sehat bergizi ini dari beberapa riset yang sudah dilakukan, banyak yang melakukan penelitian dan ujungnya bahwa ketika anak kita sehat secara bergizi, mereka kemudian memiliki kesehatan fisik dan memiliki potensi untuk belajar secara optimal. Bayangkan kalau kemudian anak-anak kita itu bisa belajar optimal, bisa dapat cerdasnya, bisa juga mendapatkan kemampuan untuk bertumbuh secara optimal. Dan ini bukan sekedar gerakan. Kalau kita compare juga beberapa negara lain, Pak Hasan, Jepang itu sudah sekitar 80 tahun melakukan proses sehat bergizi. School meal ini, sehat bergizi ini. India juga beberapa negara maju dengan pola masing-masing itu care dengan hal ini. Karena sehat bergizi ini menopang beberapa aspek di sekolah kita, dan ini memang adalah langkah besar yang dilakukan oleh kementerian untuk kembali menghidupkan budaya untuk makan bergizi di sekolah. Oke, 2 tahun gerakan sekolah sehat kita kampanyekan. Tahun ini coba kita lebih masif untuk mensosialisasikan ke pemerintah daerah. Peran strategis apa yang akan dilakukan oleh Kemendikbudristek dalam rangka untuk mengawal seluruh program gerakan sekolah sehat ini di daerah? Ya, Mas Menteri sudah sangat optimal ya sejak 2022 lewat dikampanyekan, saat itu masih 3 sehat ya, sehat fisik, bergizi dan imunisasi. Nah, ini kemudian perlu untuk dilakukan secara kolaboratif. Jadi kalau kampanye boleh jadi sifatnya top down. Nah, kita ubah menjadi gerakan supaya ini juga muncul partisipasi dari bawah, ada bottom up, ada peran serta dari pihak sekolah, dari masyarakat, dari orang tua, sehingga ini kemudian bisa berlanjut, bisa sustain, bisa menjadi budaya baru bahwa sebelum ke sekolah, anak-anak kita sudah harus siap secara fisik, siap gizinya, sehingga nanti ketika duduk di kelas, berinteraksi, itu sudah siap juga
menerima seluruh informasi, bahkan bisa mengakselerasi sendiri dengan berpikir kreatif, berpikir kritis untuk menyongsong kemampuan mereka di era-era berikutnya. Ini Pak Dir, cara kita dalam hal untuk mengubah mindset cara berpikir ekosistem pendidikan kita dalam rangka untuk mendorong sehat bergizi ini. Menurut Pak Dir, sejauh ini Kemendikbudristek ini pola-pola apa yang sudah dilakukan untuk bisa mendorong program sehat bergizi ini sehingga bisa diimplementasikan di lapangan maupun di daerah-daerah yang mungkin 3T misalnya gitu. Yang mungkin dari sisi pendanaan, anggaran untuk terlibat orang tua itu sangat terbatas. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh kementerian untuk mendorong semua ini sehingga bisa berjalan dengan baik? Ya, sekolah saat ini sudah lumayan ya trajektorinya ya. Dari era Pak Dirhasbi Dirnyoman lalu diamankan ke kami dan sudah membentuk PMO-nya. Jadi kalau kita di PDM kan PDM 11 ya. Dan di bawahnya ada beberapa stream. Salah satu Pak Catur yang ikut kita adalah stream kemitraan. Nah memang ketika berbicara partisipatif, lalu kemudian kondisi daerah 3T, itu memang sangat diverse ya kondisi kita. Dari ada yang perkotaan, ada yang daerah biasa saja, ada daerah miskin, ada yang ekstrim miskin dan seterusnya. Ini memang perlu untuk kita ajak teman-teman mitra. Kita sudah, tahun ini kita memperpanjang mitra. Tahun lalu sudah ada sekitar 40-an mitra, 50-an mitra malah ya. Tahun ini sudah ada 10 mitra baru, ada 2 yang mungkin ingin cari aktivitas lain. Sudah ada sekitar 5 yang perpanjangan dan selebihnya dalam proses perpanjangan. Nah, saya ingin stressing di mitra. Sudah banyak mitra kita yang sebenarnya ingin berkontribusi di program sekolah sehat ini. Sehingga kita malah butuh bangun komunikasi nih Pak Hasan untuk malah kira-kira daerah mana yang betul-betul butuh intervensi kita, butuh pelibatan mitra sehingga nanti program ini bisa dikolaborasikan. Tentu kita pahami ketika teman-teman warga kita yang teridentifikasi terpencil, daerah miskin itu pasti tingkat kesiapannya untuk program ini butuh untuk kita intervensi dan itu yang kami butuh untuk nanti kita sandingkan dengan mitra kita. Dan ini salah satu solusi untuk kita gerakan bersama. Yang paling menarik sebenarnya adalah terlepas kita nanti pakai mitra dan seterusnya, muncul kesadaran. Sehingga kalau di sekolah ada 2 mitra utama kita ya, anak-anak kita sebagai penerima benefit utama, siswa kita, murid kita, dan juga guru kita. Ini yang kita mau bangun adalah kesadarannya. Bagaimana ketika berbicara 5 sehat itu muncul dulu kesadaran pribadinya. Ketika berbicara sehat bergizi, anak-anak kita tahu lewat mungkin edukasi oleh gurunya, apa sih isi piringku yang paling mendasar ketika kita dikatakan bisa sehat bergizi. Nah, terkadang kita berpikir bahwa harus mahal ya, kan nggak selalu. Sulbar ini Pak Hasan saya pikir sangat kaya. Sepanjang seluruh 6 provinsi kabupatennya kan ada lautnya. Betul. Ini berarti bahwa sumber protein dari kelautan sudah cukup kuat. Sepanjang jalan saya lihat sawah di mana-mana, sehingga kebutuhan karbohidrat, kebun untuk buah-buahannya harusnya tidak masalah. Berarti apa yang masalah? Mungkin mindsetnya. Ketika ada hasil bumi, tidak semuanya harus dijual. Ada fenomena menarik di suatu daerah bahwa ketika nelayan kita mendapatkan hasil laut, lalu dijual, harganya itu tidak seberapa, lalu dibeli apa? Hasilnya dibelikan mie instan. Itu kan aneh. Dalam konteks memahamkan tentang gizi, saya pikir bukan hanya persoalan ekonomi, tapi mindset. Bagaimana potensi yang ada di diri mereka, penghasilannya, dan seterusnya itu yang diarahkan kepada membuat gizi di keluarganya dulu itu cukup. Jadi edukasi itu. Yang kedua kita juga sementara berupaya untuk membangun chemistry dengan guru-guru kita. Untuk guru kita bekali bagaimana sebenarnya gizi seimbang itu. Tentu bukan hanya di 5 sehat bergizi, sehat fisik juga ketika guru-guru kita mengajar, misalnya ada peregangan. Ketika aktivitas sekolah ada budaya minum air putih seperti ini yang dilakukan minimal 2 gelas sehari, tapi di sekolah, di rumah tetap dilakukan. Sehingga anak kita secara kesehatan itu bisa terpenuhi. Bayangkan kalau, ingat mungkin Pak Hasan juga masa kecil kita ya, saya dulu berjalan kaki ke sekolah, kadang tidak bawa bekal. Gimana bisa konsentrasi kalau kemudian
kebutuhan dasar kita itu belum terpenuhi. Hanya mengandalkan jajanan di sekolah. Jajanan sekolah yang belum tentu sehat. Itu juga di persoalan lain. Mungkin kita tumbuhkan dulu kesadaran, ya memang tidak bisa sadar dengan sendirinya, harus kita dorong lewat komunitas yang ada di sekolah-sekolah kita. Tentu ini BPPM menjadi tumpuan kita juga untuk melakukan hal tersebut. Iya, hari ini kami BPMP Provinsi Sulawesi Barat telah berkolaborasi dengan ekosistem pendidikan yang ada di satuan pendidikan, mencoba melibatkan dalam hal sehat bergizi ini. Kira-kira Pak Dir, apa hal yang bisa menjadi refleksi kita hari ini untuk kedepannya sehingga kita ingin pastikan bahwa keberlanjutan sehat bergizi ini bisa berjalan dengan baik. Ada yang menarik nih Pak Aksan, dari tadi ada 2 ya yang disimulasikan ya. Ada yang siswa kita membawa sendiri dari rumah ya. Iya, betul. Sehingga bekalnya itu beragam ya. Bukan hanya kotak makanannya, tapi isinya pun beragam. Ada yang sudah memenuhi unsur sehat bergizinya, ada juga yang masih minimal sehingga perlu dikasih. Yang kedua di sisi kiri tadi ya, yang memang sudah diatur, sudah disesikan, mulai dari tumblernya itu seragam, kotak makanannya seragam, isinya pun sudah memenuhi persyaratan gizi, itu menarik. Saya juga memiliki perspektif 2 hal. Ternyata anak-anak kita ketika didorong, orang tuanya juga ternyata dengan kemampuan masing bisa menyediakannya. Ya. Nah, itu adalah hal menarik juga. Di samping harus kita lihat juga dari aspek yang lain. Yang kedua, ternyata kalau seragam itu lumayan enak juga terlihat ya. Saya jadi ingat kalau sudah disiapkan kotak makanan seragamnya, ada tumblernya. Jadi ini kan menjadi habit baru, menjadi budaya baru. Saya jadi ingat ketika dulu di kantor sebelumnya, karena jauh dari mana-mana, saya itu bawa bekal. Ya. Apa diskusinya dengan istri saya? Ayah, besok mau bawa bekal apa? Itu kan senang. Anak dulu waktu sekolah. Jadi tiap pagi yang ada di mindset saya setelah rapi, mana bekal saya? Mana tumbler saya? Mana rantang saya? Itu yang mudah-mudahan juga menjadi culture baru. Sehingga nanti anak-anak kita, guru-guru kita, orang tua kita teredukasi untuk menyiapkan. Dalam melakukan tentu budaya baru itu tentu ada zona tidak nyamannya ya. Karena repot lagi nih gue, ngapain sih misalnya ada jajan kok di sekolah. Tapi kan dengan menyiapkan itu mungkin ada semangat baru, apalagi dilakukan secara kolaboratif. Betul. Tentu beda kalau misalnya siswa kita misalnya saya siswa, Imran hanya saya sendiri bawa. Itu akan menjadi aneh. Tapi kalau semuanya melakukan, menjadi semangat baru. Orang kemudian tertantang untuk menyiapkan bekal. Tapi yang harus kita antisipasi adalah jangan sampai kemudian budaya baru ini merepotkan, terutama untuk keluarga yang masih butuh perhatian dari pemerintah. Terima kasih Pak Dir atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Bapak Ibu, saya yakin banyak pemirsa kita yang mendapatkan wawasan baru dari perbincangan kita hari ini. Semoga gerakan Sekolah Sehat bisa memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih Pak Hasan. Izin sebelum diakhiri, saya ingin menyemangati teman-teman pemirsa Solata di YouTube channel kita. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Ingin sholat berlama-lama. Cakep. Semoga advokasi GS ini berberkah. Cakep. Sekolah sehat kita kuatkan bersama. Cakep.